Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Agam memiliki potensi yang sangat besar untuk usaha. Sebetulnya kita memiliki sumber daya alam yang cukup banyak di Kabupaten Agam. Kita memiliki sumber daya pertanian dengan iklim kita yang cukup baik untuk pertanian. Kita memiliki lahan-lahan untuk perkebunan, sehingga ini adalah suatu. Kemudian juga kita memiliki alam yang cukup indah yang bisa kita pergunakan sebagai potensi pariwisata. Itu semuanya saat ini kita sedang menggalakkan, kita sedang menyusun feasibility studies untuk potensi-potensi tersebut. Dan pada tahun 2022 itu ada 2 FS yang sudah kita selesaikan, dan 2023 ini kita berharap ada beberapa kegiatan lagi, beberapa potensi yang bisa kita siapkan FS-nya. Dari FS tersebut mungkin masyarakat nanti bisa untuk investor bisa untuk berinvestasi sesuai dengan FS yang kita buat tersebut. Kemudian pada tahun 2023 ini sesuai dengan target dari BKPM bahwa Kabupaten Agam ditargetkan untuk investasi ini sebesar 260 miliar. Itu yang ditargetkan bagi kita di Kabupaten Agam. Angka tersebut memang naik sebetulnya dari angka yang ditargetkan 2022, tapi alhamdulillah pada semester pertama kemarin 4 bulan pertama itu kita sudah mencapai lebih 300 miliar dari target 260 tersebut. Jadi ada 140% lebih dari target yang kita lakukan. Yang paling banyak saat ini memang ada usaha-usaha besar di perkebunan yang memiliki perkembangan kegiatannya. Kemudian juga ada perkembangan dari UMKM yang ada di Kabupaten Agam yang mungkin menambah permodalan mereka, sehingga ini secara akumulatifnya itu terjadi peningkatan terhadap investasi di Kabupaten Agam. Kita berharap ini potensi-potensi itu bisa berkembang lebih baik, kemudian juga potensi-potensi yang belum diolah itu bisa kita carikan investornya, dan apabila investor ada yang sudah berkeinginan untuk berinvestasi di Kabupaten Agam, tentu ini kita butuhkan adalah pelayanan yang baik bagi mereka, karena mereka adalah akan bawa uang ke Agam, akan mengolah potensi Agam. Itu akan kita berikan pelayanan yang baik tentunya, baik di bidang perizinan maupun di bidang kondisi kemasyarakatan. Itu yang kita harapkan, sehingga tidak ada lagi alasan bahwa ketika kita berinvestasi di Kabupaten Agam atau di Sumatera Barat itu sulit dalam ketika mungkin harus penyediaan tanah atau sarana-prasarana lainnya. Ini kita hindari, sehingga kita juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi kepada masyarakat, sehingga investor yang ingin berinvestasi itu betul-betul bisa nyaman untuk berinvestasi di Kabupaten Agam. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, seperti kita sampaikan bahwa urusan kita di bidang perizinan, kita di sini adalah di bidang perizinan berusaha dan di bidang perizinan non berusaha. Di bidang perizinan berusaha cukup banyak jenis perizinannya, itu semuanya kita upayakan bagaimana penggunaan OSS yang secara nasional itu bisa lebih mudah dipergunakan oleh masyarakat. Tentunya dengan cara kita memberi pendampingan kepada masyarakat, itu pertama. Yang kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mau mengurus perizinan tersebut. Itu di bidang perizinan berusaha. Di bidang perizinan non berusaha tentunya sama. Kita menggunakan sistem di Kabupaten Agam ini adalah si cantik kita pergunakan, bagaimana masyarakat tersebut bisa mengurus izin-izin tersebut dengan melalui aplikasi tersebut, sehingga ini juga bisa mempermudah masyarakat untuk mendapatkan perizinan. Kemudian kita mengimbau kepada masyarakat, memang kita melihat di Kabupaten Agam saat ini masih banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang belum belum memiliki izin. Kita himbau untuk segera mengurus izin, karena tidak sulit sebetulnya administrasi perizinan ini. Sangat mudah. Pemerintah saat ini berusaha untuk mempermudah perizinan. Jadi kepada masyarakat kita himbau untuk mengurus perizinan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengimbau kepada investor untuk di bidang penanaman modal. Tentu kita mengimbau kepada investor bahwa Kabupaten Agam ini adalah suatu daerah yang berpotensi, yang bisa banyak usaha di sini, karena potensi sangat banyak. Kita memiliki pertanian, kita memiliki alam, gitu kan. Kita persilakan, kita buka pintu sebesar-besarnya untuk mau berinvestasi di Kabupaten Agam. Kemudian juga kepada masyarakat kita mengimbau bahwa
investor tersebut adalah orang yang akan membangun daerah kita. Kita berikanlah pelayanan baik pada mereka, kita terima mereka dengan baik, kita berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka sehingga mereka mau untuk berinvestasi di Pontianak Agam. Ketika investasi terbuka di Pontianak Agam, tentunya akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya kegiatan usaha tentunya akan terbuka lapangan kerja. Dengan terbuka lapangan kerja tentunya akan ada penambahan penghasilan kepada masyarakat. Ketika ada masyarakat memperoleh penghasilan, tentunya ini akan berdampak kepada meningkatnya nilai dari hasil produksi masyarakat, apalagi pertanian, perkebunan, itu akan meningkat karena ada yang membelinya. Itu yang kita lihat. Jadi ini bahwa investasi itu adalah suatu yang perlu bagi kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang kita harapkan. Jadi sekali lagi kita berharap jangan kita menganggap investor tersebut adalah orang yang akan menjajah kita, tidak. Kita tetap sebagai tuan di wilayah kita, di negeri kita. Kita tidak bisa dijadikan adalah orang yang dijajah, tapi kita orang berikan fasilitas bagaimana investor tersebut bisa untuk berusaha di tempat kita dan juga berdampak secara ekonomi kepada masyarakat kita. Itu yang kita harapkan. Apa?